Tak kenal maka tak sayang. Begitupun dengan nama yang akan kita bahas berikut ini. Namanya tersebut di dalam Al-Quran. Sebetulnya siapakah dia? Siapakah Luqman Al-Hakim? Langsung kita lihat aja penjelasannya. Ini dia. Siapakah Luqman Al-Hakim yang namanya disebutkan dalam Al-Quran? Pemirsa beriman, Al-Quran adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya terdapat kandungan yang terbagi menjadi beberapa hal dan pengertiannya masing-masing. Isi kandungan dari Al-Quran adalah berupa akidah, akhlak, ibadah, hukum-hukum Islam, serta kisah-kisah yang wajib kita ketahui sebagai umat muslim yang taat. Kisah-kisah para nabi dan rasul juga terpampang jelas dalam Al-Quran. Namun, kisah-kisah sejarah Islam dalam Al-Quran bukan hanya menyangkut nabi dan rasul saja. Di dalam Al-Quran juga terdapat kisah beberapa orang selain nabi dan rasul. Salah satunya adalah Luqman Al-Hakim. Lalu, peristiwa apa saja yang dialami oleh Luqman Al-Hakim sehingga ia dikisahkan dalam Al-Quran? Berikut tim berita Islami masa kini memaparkannya. Pemirsa, dikisahkan dalam Al-Quran, terdapat seorang budak berkulit hitam yang hidup di negeri Sidan. Tidak ada sesuatu yang berharga pada dirinya dan pekerjaannya pun hanyalah penggembala kambing. Namun nama dari budak tersebut diabadikan sebagai salah satu nama surat dalam Al-Quran. Ya, dialah Luqman. Banyak perbedaan pendapat dari kalangan ulama mengenai siapa sesungguhnya Luqman Al-Hakim. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Luqman adalah seorang lelaki soleh, ahli ibadah dengan pengetahuan dan hikmah yang luas. Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran adalah Luqman bin Unqah bin Sidran. Ada juga yang mengatakan dia adalah Luqman bin Saran, sebagaimana dikisahkan oleh Al-Suhaili dari Jarir dan Al-Khutaibi. Ibnu Hatim mengatakan bahwa Abu Jur'ah, Safwan Al-Walid, Abdurrahman bin Yazid telah bercerita kepada kami dan Jabir berkata, sesungguhnya Allah telah mengangkat Luqmanul Hakim dengan hikmahnya. Seorang lelaki yang sudah mengenal dirinya dan sebelumnya pernah melihatnya di dalam sebuah majelis bertanya kepadanya, bukankah engkau adalah budak dari Bani Fulan yang menggembalakan kambing kemarin? Luqman menjawab, iya. Lelaki itu berkata, apa yang membawaku menyaksikanmu hari ini? Luqman berkata, takdir Allah, menunaikan amanah, jujur di dalam perkataan dan meninggalkan apa-apa yang tidak berguna. Tafsir Al-Quran Al-Azim, Juz 12, halaman 333 hingga 335. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Luqmanul Hakim dengan hikmahnya. Untuk itu, Luqman dijuluki sebagai Ahlul Hikmah. Mungkin kita sudah sering mendengar kata hikmah, namun pada hakikatnya kita sering meleset akan arti hikmah tersebut. Hikmah adalah kemampuan memecahkan masalah dan mampu mencari solusi yang terbaik dari suatu masalah, sehingga hasil dari hikmah itu adalah kemaslahatan bagi orang tersebut. Pemirsa, Luqman juga dikenal dengan kebijaksanaannya, dan di dalam Al-Quran, ia juga sebagai suri tauladan dalam mendidik anak-anaknya. Lalu bagaimanakah cara Luqman mendidik anak-anaknya? Seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran, Luqman mengutamakan pendidikan akidah dalam mendidik anak-anaknya. Dan pendidikan itulah penyelamat anak-anaknya ketika siapapun tidak dapat menolongnya selain pertolongan Allah. Karena Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Allah sangatlah pecemburu terhadap hamba-hambanya apabila seorang manusia berbuat zalim seperti syirik atau menyembah kepada selain Allah. Jangankan berbuat syirik, dengan menunda-nunda waktu salat pun kita sudah menduakan Allah. Seperti pesan Luqman terhadap anak-anaknya yang berbunyi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surah Al-Luqman ayat 13. Ketika itu, Luqman memulai nasihatnya dengan panggilan halus, lembut, dan panggilan yang menyentuh, yaitu, wahai anakku.
Panggilan tersebut persis mengikuti teguran Allah Subhanahu wa taala ketika menegur Rasulullah dengan sebutan wahai Nabi, ketika memberi nasihat yang tidak diawali dengan mukaddimah yang menyeramkan, tidak dengan ungkapan untuk menyakitkan, maka siapa saja yang akan menerima nasihat itu pasti akan lebih siap untuk menerimanya dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Pemirsa, bukan hanya melalui pendidikan akidah, namun pendidikan akhlak pun tak luput dari pengajaran Luqman terhadap anak-anaknya. Seperti dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Pada ayat ini, Allah mengisahkan pembelajaran oleh Luqman terhadap anak-anaknya tentang keutamaan seorang anak untuk berbakti pada kedua orang tua. Karena begitu, susah payahnya ayah dan juga ibunya saat anak masih dalam kandungan, terlebih lagi ibunya yang mendapat kesusahan berlipat ganda. Dalam surat Al-Luqman ini juga terdapat ayat yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya jika ada seberat biji sawi dan berada dalam batu karang atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Luqman ayat 16. Dalam ayat tersebut, Luqman menggunakan kata-kata kiasan. Namun kata-kata tersebut langsung dapat dicerna oleh anaknya. Luqman menasihati anaknya agar berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Karena dimanapun, kapanpun kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Bukan hanya itu pemirsa, dalam surat Al-Luqman ayat 17, Luqman juga menasihati anaknya agar selalu mendirikan sholat, mengerjakan kebaikan, mencegah perbuatan mungkar dan senantiasa bersabar. Karena hal-hal tersebut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendidikan kepada anak yang diajarkan oleh Luqman juga mengajarkan agar tidak menyombongkan diri seperti dalam surat Al-Luqman yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran Surah Al-Luqman ayat 18 hingga 19. Pemirsa beriman, dari kisah Luqmanul Hakim, kita dapat menjadikannya suri tauladan bagaimana cara mendidik anak kita yang baik agar anak kita selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bisa mengambil contoh bagaimana sebaiknya kita sebagai orang tua dalam menasihati anak kita. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wow, keren. Ya nggak salah kalau beriman waktu itu menjadikan Luqman Al-Hakim sebagai salah satu ayah terkeren selain para nabi. Iya, Rasulullah ya yang pertama ya. Betul, Rasulullah SAW. Iya, karena memang selain mengamalkan hal-hal yang baik, beliau juga mengajarkan akidah, akhlak kepada anak-anaknya supaya menjadi orang yang bertakwa nantinya. Betul, sebenarnya para orang tua nih kayak kita gini ya, nggak perlu ikutan parenting club, nggak perlu ikutan seminar-seminar parenting gitu ya, bagaimana how to be a parent ya. Udah contoh aja Luqman Al-Hakim. Setuju? Betul, setuju banget. Masya Allah ya. Setelah ini kita akan membahas tentang wisata di kota suci, wisata bersejarah ya. Oke, apa-apa aja sih? Nah, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.